Selamat pagi Sri Kandi. Kali ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi mengenai jaringan tumbuhan materi 3. Materi 3 kali ini kita akan membahas mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu ada apa saja sih? Kalau kita lihat pada gambar, organ tumbuhan itu ada dari bawah, ada akar, ada batang, ada daun, buah, dan bunga. Oke, kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar itu memiliki fungsi, yaitu menyongkong tubuh tumbuhan, kan? Jenis akar itu juga ada dua. Yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Fungsinya sama. Yang pertama menyongkong tubuh tumbuhan agar tumbuhan ini bisa berdiri dengan kokoh. Yang kedua, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, fungsinya akar adalah menyerap air dan garam mineral. Kan? Kalau pada akar itu untuk fungsi menyerap air dan garam mineral, akar ini akan memanjang mencari si air dan si garam mineral itu. Oke, berdasarkan asalnya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar primer dan akar liar. Akar primer itu apa sih? Akar primer adalah akar yang tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan ini mati. Akar yang pertama tumbuh ya. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu tadi, untuk menegakkan tubuh tumbuhan, untuk menyerap air. Nah, yang kedua ada akar liar. Kalau kita biasa lihat ada pohon beringin ya, di luar itu ada akar, tapi akarnya itu tidak di bawah, tapi dari batang tumbuhan. Nah, seperti ini contohnya, ini akar liar, muncul dari batang atau jaringan lain. Jadi dia tidak dari bawah seperti yang akar primer. Nah, dapat tumbuh mencapai tanah atau tidak, kan? Jadi kayak rambut-rambut seperti itu ya. Terus fungsinya apa? Fungsinya si akar liar ini menyerap air, organ untuk merayap, dan menompang serta melekat. Contohnya ini pohon beringin. Kita lihat struktur dari akar ini. Strukturnya kita lihat ini adalah sayatan melintang. Sayatan melintang akar, kan? Yang di sini kita bisa lihat di sini ada xilem, di sini ada floem. Xilem di tengah dikelilingi oleh floem, maka akar tumbuhan ini merupakan tipe akar amfikibral. Oke. Kalau yang ini ada xilem, ada floem, ada xilem, ada floem, dan dia berselang-seling, maka dia tipe akar radial. Oke, di sini ada stele atau silinder pusat. Nah, tersusun atas apa? Epidermis yang paling luar. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, endodermis, ya kan? Ini di sini endodermis. Ini ada perisikal, ini ada stele. Oke. Atau jaringan pusat, silinder pusat. Lanjut. Bagian-bagian akar. Ketika kita lihat di sini, bagian akar yang pertama ada tudung akar, kan? Kalau dari luar. Yang kedua adalah jaringan meristem, karena akar itu selalu membelah ya kan, dan dia selalu memanjang. Di sini ada jaringan meristem. Tudung akar sendiri itu sebagai apa? Sebagai pelindung atau sarung. Yang kedua, kalau kita lihat dari potongan melintang, yang paling luar itu ada epidermis. Nah, nanti epidermis ini yang akan berkembang menjadi rambut akar. Yang kedua, ada
Kortek, ya kan, yang kuning-kuning ini. Kortek itu sendiri terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kalau kortek ini ke arah luar, ya kan, ke arah luar dia akan membentuk eksodermis. Kalau ke arah dalam, ini kan, ke arah dalam, dia akan membentuk si endodermis. Nah, di endodermis ini, kan, endodermis ke arah dalam kan dia. Nah, dia terjadi penebalan dan membentuk endodermis. Di endodermis sendiri ini terdapat pita Kaspari seperti itu. Nah, terus di dalamnya lagi ada stele atau silinder pusat. Nah, di tempat silinder pusat ini terdapat jaringan pengangkut parenkim dan perisikel. Oke, kita lihat tadi. Nah, si pita Kaspari ini tadi. Nah, di dalam pita Kaspari, kan, di sini, itu juga ada namanya jaringan simplas dan apoplas. Nanti kita akan bahas sebentar lagi. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, sebenarnya pada akar ya, itu ada pengangkutan. Kan tadi fungsi ketiga akar itu adalah mengangkut air dan mineral. Dalam prosesnya itu tuh terjadi dalam dua cara. Yang pertama itu dengan ekstravaskuler dan yang kedua dengan intravaskuler. Apa bedanya ekstravaskuler dan intravaskuler? Kalau ekstravaskuler dia itu mengangkut tidak melalui pembuluh angkut. Pembuluh angkut tadi kan ada silem ya yang mengangkut air dan mineral. Kalau floem kan hasil-hasil fotosintesis. Itu ekstravaskuler, dia tidak melalui si pembuluh silem. Tetapi kalau intravaskuler dia melalui si pembuluh silem. Nah, kalau tidak melalui pembuluh silem, bagaimana kerjanya? Kerjanya itu ada dua sistem. Yang pertama itu apoplas secara apoplas, yang kedua secara simplas. Ini apoplas yang merah, nah ini simplas yang biru. Apakah caranya sama? Tentu berbeda. Pada apoplas, sistem pengangkutan air ini terjadi secara transport pasif atau secara difusi bebas melalui jaringan mati. Ini yang apoplas. Di sini difusi bebas melalui jaringan mati atau sel tanaman yang mati. Seperti itu. Nah, kalau si simplas sendiri itu dengan cara yang berbeda, yang berlawanan dengan si apoplas. Dia melalui jaringan hidup atau sel hidup. Kita lihat di posisinya ya, dia melalui sel hidup atau jaringan hidup. Mekanismenya bagaimana? Sebenarnya pada jaringan apoplas itu kan tadi jaringan yang melalui sel mati ya. Nah, di sini dia itu melalui dinding sel dan ruang antar sel, ya kan? Di sini ada dinding sel dan ruang antar sel kan, dia jaringan mati. Nah, air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal oleh pita Kaspari tadi. Dia terhambat, dia terpotong di situ. Dengan demikian, pengangkutan air secara apoplas pada bagian kortek dan stele menjadi terpisah. Itu si apoplas. Dia lewatnya itu jaringan mati, si dinding lewat dinding sel dan ruang antar sel secara difusi. Kalau si simplas sendiri itu pada pengangkutan ini setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola. Kan?
Kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian stele tadi atau silinder pusat. Nah, secara garis besar pengangkutan simplas itu seperti ini. Dari sel-sel bulu akar, kan, menuju sel-sel korteks, menuju endodermis, menuju perisikel, kan, menuju perisikel, dan silem. Nah, dari sini air dan garam mineral siap diangkut ke atas menuju batang dan daun. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang intravaskuler atau pembuluh melalui silem? Nah, dalam pembuluh melalui silem tadi, caranya kan dimulai dari pembuluh kayu dulu. Silem yang terdapat di akar diangkut menuju pada bagian tumbuhan yang ada di bagian atas tanamannya. Tadi kan air udah masuk nih ya kan? Dari simplas ke sampai silem nih. Akar diangkut menuju bagian atasnya. Urutannya, zat hara dan air diangkut melalui silem yang ada pada akar, ya kan? Lalu dari silem akar menuju silem batang. Dari silem yang ada di batang akan diedarkan ke tangkai daun. Dari tangkai daun ini nanti akhirnya sampai ke tulang-tulang daun. Kalau silem tadi seperti itu. Nah, lanjut. Potongan membujur pada akar, coba kalian lihat. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kan kalau akar tadi seperti pada jaringan sebelumnya ya, ada jaringan awal, ada jaringan elongasi, ada diferensiasi. Seperti itu. Nah, potongannya tipe fasis. Tipe fasis itu adalah tipe jaringan pengangkutnya. Tipe jaringan pengangkutnya, tipe fasisnya yaitu radial. Berarti kalau radial, silem dan floem selang-seling. Kita lihat akar monokotil tipenya radial, ya kan? Dikotil tipenya amfikibral. Jadi kalau akar monokotil, tumbuhan monokotil itu silem floemnya selang-seling. Tapi kalau dikotil itu silemnya ada di tengah atau floem mengelilingi si silem. Selanjutnya dari akar tadi, dari silem air dan mineral dari silem akan dinaikkan ke organ atasnya, yaitu kita masuk pada organ batang. Fungsi organ batang sendiri apa? Organ batang itu menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dengan daun. Susunan batang dan akar sebenarnya hampir sama, cuma nanti pada tipenya. Kalau tadi kan di akar tipe fasisnya itu radial dan amfikribal. Nah, nanti kalau pada batang itu nanti susunannya adalah kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Itu pada jaringan pengangkutnya. Nah, batang ini memiliki lentisel sebagai tempat terjadinya aktivitas pertukaran gas. Atau kalau lentisel itu kalau kalian lihat pada batang itu kayak mata itu loh. Kan? Lah, lanjut. Batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, kortek, dan stele. Hampir sama ya. Pada monokotil, batas antara kortek dan stele itu kurang jelas. Tapi nanti pada dikotil itu akan jelas. Nanti kita lihat lagi. Nah, di sini ada tambahan nih. Yang merah-merah ada nodus dan internodus. Pada struktur batang, ya kan di sini batang, itu sebenarnya ada nama nodus. Nodus itu apa? Nodus atau buku bagian batang tempat melekatnya daun, itu nodus. Nah,
Ini loh, di sini kan ada daun nih, ya kan? Ini kan batang. Nah, ini kan ranting. Lah, dimulai dari sini ranting ini. Nah, si ini namanya nodus. Nanti ada dua, ada lagi namanya internodus. Internodus itu antara nodus satu dengan nodus satunya. Nah, yang ini namanya internodus. Kalau yang ini namanya nodus. Seperti itu. Kita lanjut strukturnya. Kan tadi ada 3 ya yang penting. Epidermis, korteks, dan stele. Nah, pada jaringan monokotil, kan, itu memiliki tipe kolateral tertutup atau di sini dia tidak ada kambiumnya, hanya ada floem dan hanya ada xilem. Tapi kalau tumbuhan dikotil di sini ini ada kambium, ada xilem, ada floemnya. Maka disebut tipe kolateral terbuka. Sebenarnya struktur-strukturnya hampir-hampir sama. Nah, pada batang itu kan biasanya terjadi penebalan ya di endodermis ini seperti yang sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, akhirnya ini perbedaannya. Yang di sini adalah batang penampang batang dikotil, yang di sini penampang batang monokotil. Tadi kan dibicarakan kalau antara si stile ini kan, antara si stile dan korteks itu kalau pada monokotil itu kurang jelas ya kan di sini. Kan hampir sama semua kan di sini. Tetapi kalau pada dikotil itu jelas. Kan? Jaringan pengangkutnya di sini. Kalau dia di sini menyebar. Oke. Seperti itu batang. Kita lanjut pada organ ketiga, yaitu daun. Air setelah dari akar itu akan diteruskan ke batang dan akan diteruskan ke daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih, ya kan? Di sini lembaran pipih. Dan berwarna hijau. Tapi ada juga yang berwarna merah ya. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nanti di sini ada yang namanya reaksi terang, reaksi gelap itu ya. Nah, di daun di sini ada, kalau tadi di batang itu kan ada lentisel. Kalau di daun ada namanya stomata. Kan? Nah, tadi di sini ada stomatanya kan, kalau tadi batang ada lentisel, kalau di daun ada stomatanya. Stomatanya ada di lapisan epidermis bawah, itu ada stomata, tetapi di lapisan epidermis atas, ini kan upper epidermis, itu sebenarnya juga ada stomata, tetapi memang stomata ini lebih banyak pada jaringan epidermis bawah daripada jaringan epidermis atas. Seperti itu. Kita lanjut pada struktur tumbuhannya. Struktur tumbuhannya ketika kita lihat di sini ada lapisan lilin atau kutikula. Biasanya kalau pada daun ada lapisan lilinnya, nah kutikulanya ya. Di bawahnya ada epidermis atas. Terus di bawahnya di sini ada jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang, ya. Lalu ada epidermis bawah, terus ditutup lagi nih sama si kutikula, kan? Jaringan pengangkut ada di daerah jaringan bunga karang. Kita lihat lagi, sebenarnya lebih dekat lagi. Nah, di sini. Sebenarnya struktur anatomi itu ada jaringan epidermis. Struktur anatomi daun ya teman-teman. Itu ada jaringan epidermis, ya kan? Jaringan epidermis. Ada jaringan mesofil. Dan ada jaringan epidermis lagi. Di sini nanti ada jaringan pengangkut, ya kan? Terus nanti ada jaringan penguat di dekat tulang daun. Dan ada jaringan sekretori atau jaringan pengeluaran. Kalau kita biasanya lihat daun itu ada getahnya, ya kan? Ada getah atau ada lendir. Nah, itu
adalah jaringan sekretori. Kita lihat di atas lagi ya yang lebih jelas teman-teman. Tadi sebenarnya jaringan mesofil sendiri itu adalah jaringan ini. Nah, jaringan palisade dan jaringan bunga karang itu jaringan mesofil. Kita mulai dari epidermis sendiri. Epidermis itu sebagai jaringan pelindung ya, dia ada di permukaan atas dan ada di permukaan bawah. Selnya rapat, ya kan? Pipih dan rapat. Mengalami penebalan, ya kan? Terdapat stomata. Itu pada jaringan daun, kan? Stomata sebagai modifikasi epidermis dijadikan salah satu indikator pembeda si daun. Kalau tipe amfistoma, kan, itu stomata terdapat di atas dan di bawah daun. Kalau tipe hipostoma itu hanya ada di bawah daun. Dan ada tipe epistoma, itu ada di atas daun. Jadi stomata itu ada daun yang ada dua-duanya tadi yang Ibu bilang di awal. Jadi di bawah ada, di atas ada. Tapi memang biasanya lebih banyak di atas ketika ada si tipe amfistoma ini. Nah, kalau di bawah aja, kan, itu ada hipostoma. Kalau di atas saja, itu ada empistoma. Selanjutnya, jaringan yang kedua adalah mesofil. Mesofil sendiri merupakan jaringan parenkim pada daun, kan? Dia berada di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada dikotil, si jaringan mesofil ini, kan, itu terjadi diferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan spon. Tetapi pada monokotil dia hanya menjadi jaringan spon saja. Seperti itu. Kita lihat jaringan palisade atau yang biasa disebut jaringan tiang. Jaringan ini memiliki sel yang memanjang. Terdapat klorofil yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan jaringan spon ini tadi. Nah, di sini sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, ada jaringan bunga karang atau jaringan spon. Selnya itu bulat, yang kuning ini kan. Terdapat klorofil juga, tetapi jumlahnya dia lebih sedikit daripada si jaringan palisade. Nah, kalau di jaringan palisade tadi tempat terjadinya fotosintesis, kalau si jaringan spon itu tempat menyimpannya hasil fotosintesis. Nah, di dalam mesofil ini juga ada yang namanya jaringan pengangkut, ya kan? Tadi jaringan pengangkut itu apa saja? Xilem dan floem. Lalu di dekat tulang-tulang daun, ya kan? Kalau teman-teman melihat kan kalau daun itu dibuka ada tulang-tulang daunnya ya. Nah, di situ ada yang disebut jaringan penguat yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori, itu yang jaringan yang menghasilkan getah dan kelenjar. Biasanya jaringan ini ada di jaringan mesofil. Oke teman-teman, seperti itu dari organ tumbuhan. Tadi kita membahas mengenai si akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan akan Ibu berikan materinya itu minggu depan. Setelah kita belajar kultur jaringan, kita akan ada post-test. Oke teman-teman,
Untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajarannya. Semangat belajar. Mohon nanti video ini dikaitkan dengan PDF yang telah Ibu berikan. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari kultur jaringan agar supaya besok waktunya lebih cepat lagi teman-teman untuk belajar dan bisa untuk post-test. Oke, teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati.